adik-adik, ketemu lagi di channel Bu Guru Tatin. Kali ini kita akan belajar tentang turunan atau diferensial. Apa sih manfaat turunan dan diferensial? Dalam bidang rekayasa itu digunakan diferensial, lalu dalam bidang fisika biasanya untuk mencari percepatan, kecepatan, lalu dalam bidang komputer pun sama digunakan. Lalu dalam bidang teknik untuk kartu reformasi, perhitungan yang sensus yang cepat, dan dalam bidang ekonomi biasanya untuk mencari harga permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita ke yang susah-susah dari diferensial, kita belajar dasarnya dulu saja. Jadi diferensial untuk tingkat SMA atau SMK. Nah, lambang dari turunan atau diferensial dilambangkan dengan F aksen X atau Y aksen seperti ini, atau DY per DX. Jadi kadang di buku-buku F aksen X itu dilambangkannya atau Y aksen atau DY per DX. Itu lambang-lambang untuk turunan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan turunan? Aturan pertama, jika ada Y sama dengan 5, maka DY/DX atau turunannya itu 0. Lalu jika ada Y sama dengan 0,4, maka DY/DX atau turunannya pun hasilnya 0. Lalu ketika ada Y sama dengan min 9, maka turunannya pun sama 0. Nah, jika Y sama dengan 3/4, maka turunannya pun 0. Di sini Y sama dengan 5, Y sama dengan 0,4, Y sama dengan min 9, atau Y sama dengan 3/4. Semuanya ini angka. Ketika ini suatu angka atau suatu konstanta, maka hasilnya 0. Sehingga bisa disimpulkan ketika ada Y sama dengan suatu konstanta atau suatu angka, maka turunannya adalah 0. Oke, ini sebagai aturan yang pertama. Kita lanjut ke aturan yang kedua. Ingat-ingat adik-adik bahwa aturan pertama kalau konstanta turunannya 0. Yang kedua adalah ketika ada Y sama dengan 2X, maka turunannya adalah 2. Y sama dengan 0,4X, maka turunannya 0,4. Lalu Y sama dengan min 9X, maka turunannya min 9. Dan Y sama dengan 3/4X, maka turunannya 3/4. Oke, di sini kalau tadi cuma angka saja, sekarang angka disertai dengan X, maka turunannya adalah suatu angka. Sehingga dapat disimpulkan ketika ada Y sama dengan KX konstanta X, maka turunannya adalah K atau angka konstanta. Sehingga ini menjadi aturan yang kedua. Jadi tadi aturan pertama ketika konstanta turunannya 0, yang kedua konstanta X turunannya konstanta. Sekarang ke aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga, ketika ada Y sama dengan 2X pangkat 3, maka turunannya menjadi 6X pangkat 2. Ketika ada Y sama dengan 6X pangkat 5, maka turunannya menjadi 30X pangkat 4. Ketika ada Y sama dengan min 9X pangkat 4, maka turunannya adalah min 36X pangkat 3. Ketika ada Y sama dengan 3/4X pangkat 8, maka turunannya adalah 6X pangkat 7. Sehingga kita lihat di sini, 2X pangkat 3 menjadi 6. 6 berarti kira-kira dari 2 kali 3. 30 pun sama, 6 kali 5. Dan yang berbeda di sini pangkatnya, 3 menjadi 2, 5 menjadi 4, 4 menjadi 3. Sehingga ini berkurang 1. Maka ketika ada Y konstanta X pangkat N, maka turunannya adalah Kn Xn min 1. Jadi K-nya dikalikan dengan N dan N-nya berkurang 1. Sehingga inilah aturan yang ketiga. Jadi tadi yang pertama, ketika konstanta turunannya 0, konstanta X turunannya konstanta, dan yang ketiga konstanta X pangkat, konstanta kali pangkat, dan pangkatnya berkurang 1. Kita coba ke contoh soal.
Y sama dengan 3X pangkat 7. Maka berapakah turunannya? Menjadi 21X pangkat 6. 3 kali 7, 21, 7-nya berkurang 1, menjadi 6. Y sama dengan 9X, berarti ini angka dan X, berarti turunannya angka, maka di sini turunannya adalah 19. Y sama dengan 10X pangkat min 7, berarti 10 kali min 7, min 70, dan min 7 kurang 1, berarti jadi min 8. Ingat, min 7 kurang 1, jadi min 8. Ya, kita berlatih lagi untuk yang lain. Gimana ketika Y sama dengan 12X pangkat 5, turunannya berapa? Nah, berarti ini aturan ke-3, 12-nya kali 5, 60, lalu 5-nya berkurang 1 jadi 4, maka jadi 60X pangkat 4. Dan Y sama dengan 21, angka, berarti turunannya adalah 0. Y sama dengan 11X, maka turunannya adalah 11. Ya, jadi ini aturan ketiga, aturan pertama, aturan kedua. Gimana sekarang kalau soalnya seperti ini? Nilai turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 dikurangi 8x tambah 4 adalah? Oke, ini soalnya. Nah, berarti ini pakai aturan yang ketiga, ini pun aturan ketiga, aturan kedua, aturan pertama. Ini berarti 2-nya kali 3, seperti ini. 3-nya berkurang 1, jadi 2. Ya, ini 12 kali 2, dan yang 2-nya berkurang 1, jadi tidak ditulis. Ini min 8x. Ingat, ketika ada angka x, turunannya angka, jadi min 8. 4, angka, maka turunannya 0, tidak ditulis 0. Nah, maka sama dengan 2 kali 3 itu 6, x pangkat 2, 12 kali 2, 24x, min 8. Ya. Jadi, ini kalikan 6, 3 berkurang 1, 2, 12 kali 2, 24, 2 berkurang 1, 1, min 8x, jadi min 8, 4, jadi 0. Itu ya, adik-adik. Sekarang ke contoh yang kedua. Nilai turunan pertama dari fx sama dengan 4x pangkat 5 ditambah 11x pangkat 3 dikurangi 8x tambah 7 adalah? Oke, ini soalnya. 4x pangkat 5 pakai aturan yang ketiga ya. Lalu yang ini ketiga, 6x kedua, 7 ke 1. Maka ini kalikan 4 kali 5, 5, 5 berkurang 1, 4. 11 kali 3, 3 berkurang 1, 2, lalu 6x, ingat angka x turunannya angka, dan 7 turunannya 0. Sehingga 4 kali 5 menjadi 20, x pangkat 4, 11 kali 3 menjadi 33x pangkat 2, min 6. Oke, dua contoh ini masih yang sederhana. Gimana ketika contohnya sekarang seperti ini? Turunan pertama dari fx 3x min 2 dikali 2, 4x plus 1 adalah? Nah, ketika adik-adik dapat soal seperti ini, berarti adik-adik harus buat dulu seperti contoh yang kedua, baru kita turunkan. Misal, nah yang ini soalnya 3x kurang 2 dikali 4x plus 1. Nah, kita kalikan dulu 3x kali 4x, berarti kan jadi 12x pangkat 2. 3 kali 4, 12, lalu x sama x yang ini menjadi x-nya pangkat 2. Lalu setelah itu 3x-nya tadi baru dikali 4. Sekarang 3x-nya dikali dengan 1. 3x kali 1 berarti 3x. Setelah itu baru min 2 kali 4x berarti min 8x, dan min 2 kali 1 jadi min 2. Saya ulang. 12x pangkat 2 dapat dari 3x dikali 4x. 3x dapat dari 3x kali 1. Lalu 2 kali 4x itu jadi 8x, dan min 2 dapat dari min 2 kali 1. Nah, kita jumlahkan ini karena sama pangkatnya x, berarti ini jadi 12x pangkat 2 plus 3 kurang 8. Utang 3 dibayar 8, berarti jadi min 5x min 2. Jadi ini hanya
ini aja ditambahkan antara plus 3x kurangi 8x, jadi min 5x min 2. Oke, baru ini sudah bentuknya seperti ini, baru kita turunkan. Ini pakai aturan yang ketiga, ini aturan yang kedua, dan ini ke 1. Berarti ini 12-nya kali 2 menjadi 24x. Ini 2-nya berkurang 1, jadi 1 tidak ditulis. Jadi 24 dapat dari 12 kurangi 2, 24. 2-nya berkurang 1, 1. Ini min 5x, angka x, berarti turunannya angka min 5 dan 2 turunannya 0. Sehingga jawabannya 12x min 5 adalah turunan dari soal. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Turunan pertama dari fx sama dengan 5x pangkat 2 kurangi 1 pangkat 2. Oke, bagaimana seperti ini? Nah, ini jawabannya. Ini kita rubah dulu seperti soal yang contoh 3. Jadi 5x pangkat 2 kurang 1 pangkat 2 itu kan artinya 5x pangkat 2 kurang 1 kali 5x pangkat 2 kurang 1. Jadi ini 5x pangkat 2 kurang 1-nya dikalikan lagi dengan dirinya. Kan pangkat 2 seperti itu. Nah, setelah itu baru kita kalikan. 5x pangkat 2 kali 5x pangkat 2 jadi 25x pangkat 4. Lalu 5x pangkat 2 kali 1 jadi min 5x pangkat 2. 1 kali min kali 5x menjadi min 5x pangkat 2. Dan min 1 kali min 1 jadi plus 1. Seperti ini. Jadi saya ulang, 5x pangkat 4 dapat dari 5x pangkat 2 kali 5x pangkat 2. Min 5x pangkat 2 dapat dari min 5x pangkat 2 kali min 1. Lalu yang ini dapat dari min 1 kali 5x pangkat 2. Dan ini plus 1 dapat dari min 1 kali min 1. Min kali min, jadi plus 1. Nah, ini yang sama yang tengah ini, kita bisa jumlahkan. Ini tetap 25x pangkat 4. Ini utang 5, utang 5. Berarti utangnya 10, jadi min 10x pangkat 2 plus 1. Nah, setelah ini baru kita bisa turunkan. Ini aturan yang ke-3, dua-duanya, ini yang ke-1. Turunan dari 25x pangkat 4 itu adalah 100x pangkat 3. Lalu turunan dari 10x pangkat 2 berarti 2 kali 10, 20, dan ini berkurang 1. Menjadi 1, tidak ditulis. Nah, ini plus 1, turunannya menjadi 0. Jadi 100 ini dapat dari 25 kali 4, 3-nya, karena ini kurangi 1. 20 dapat dari 10 kali 2, dan ini 1 dapat dari 2 yang ini, dan satunya menjadi 0, karena angka turunannya 0. Oke, kita ke contoh soal yang lainnya. Bagaimana jika fx sama dengan 2x min 1 pangkat 3, maka nilai f aksen x adalah, atau turunannya adalah, inilah yang dinamakan dengan turunan berantai. Kenapa? Karena kita akan menurunkan apa-apa yang ada di dalam pangkat. Seperti ini, fx sama dengan 2x min 1 pangkat 3. Nah, kita nggak mungkin menggunakan cara yang tadi dengan cara 2x min 1 kali 2x min 1 kali 2x min 1, akan terlalu lama. Maka ini f aksen x-nya, 3-nya pindah ke depan menjadi 3, 2x min 1 tetap, dan 3-nya berkurang 1 menjadi 2. Nah, lalu kita turunkan yang dalamnya, 2x turunannya 2, 1 turunannya 0. Saya ulang. Ini 2x min 1 pangkat 3 soalnya, kita ingin mencari turunan dari sini. Caranya, 3-nya dikedepanin menjadi 3, 2x min 1 tetap, lalu 3-nya berkurang 1 menjadi 2. Setelah itu cari turunan yang dalam kurung ini. 2x turunannya 2, 1 turunannya 0. Nah, sehingga kita tinggal mengalihkan sekarang 3 kali 2 menjadi 6, 2x min 1 pangkat 2-nya tetap. Jadi ini yang bawah didapat dari hanya 3 kali 2, 6, yang ini tetap dipindahkan ke bawah. Maka 6 kali 2x min 1 pangkat 2 itulah turunan dari soal yang ini. Nah, sekarang gimana jika soalnya seperti ini? Jika fx 2 kali 4x pangkat 5 min 3 dikurangi 3x pangkat 4, maka turunan dari fx adalah, nah kita kalikan, berarti sama, tadi kan dikalikan ke depan, sini menjadi 3, karena ini ada 2, maka 4-nya dikali 2, jadi 8, seperti ini. 4 kali 2 menjadi 8,
Lalu 4x pangkat 5 min 3x yang tetap, dan ini 4 berkurang 1 pangkat di luar kurungnya menjadi 3. Saya ulang, 8 dari 2 kali 4, lalu 3 dapat dari 4 berkurang 1. Setelah itu tadi setelah ini dikalikan, yang ini kita cari turunan dalam kurung. Ini pun sama, kita cari turunan dalam kurung. 4x pangkat 5 turunannya adalah 4 kali 5 20, 5 berkurang 1 berarti 20x pangkat 4. Lalu turunan dari 3x berarti min 3, angka x berarti jadi angka, jadi min 3. Nah setelah itu, setelah dapat 20x pangkat 4 min 1 turunan dari sini, dari dalam kurung ini, kita kalikan sekarang 8 kali yang merah ini. 8 kali 20 menjadi 160x pangkat 4, lalu 8 kali min 3 menjadi min 24. Jadi ini 160 dapat dari 8 kali 20, dan min 24 dapat dari 8 kali min 3. Yang ini tetap 4x pangkat 5 kurangi 3x pangkat 3. Nah, maka sudah, ini sebagai turunan dari soal yang ini. Oke, sekarang kita ke contoh yang lainnya lagi. Nah, bagaimana ketika ada pernya? Misalkan di sini turunan pertama dari fx sama dengan 2x tambah 5 per 4x kurang 6, maka f aksen x atau turunannya adalah, nah ini soalnya seperti ini, maka di sini kita memisahkan 2x plus 5 yang atas sebagai u dan 4x min 6 sebagai v. Setelah itu U 2x plus 5. Kita cari turunan dari sini. 2x, angka x turunannya angka berarti 2. 5 turunannya 0. Jadi hanya 2 aja. Sekarang V-nya yang bawah 4x min 6. Turunannya 4. 4x turunannya 4, 6 turunannya 0. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Turunan fx adalah U aksen V kurangi V aksen U per V kuadrat. U aksen yang ini ya, adik-adik 2. V-nya ini 4x min 6 dikurangi V aksen 4 di sini. Lalu U-nya yang ini 2x plus 5 per V kuadrat, berarti per 4x min 6. Atau biasanya saya langsung aja kali silang. U aksen V kali V ini berarti ini 2 dikali 4x min 6, kali silang hasilnya yang ini. Lalu kali silang yang ini sekarang 4 kali 2x plus 5 per bawahnya V ya, sesuai kalau di soal yang bawah 4x min 6 pangkat 2. Nah setelah itu baru kita kalikan 2 kali 4x jadi 8x, 2 kali min 6 jadi 12, lalu min 4 kali 2x min 8x, min 4 kali 5 jadi 20. Saya ulang, 8x dapat dari 2 kali 4x, 12 dapat dari 2 kali min 6, min 8x dapat dari min 4 kali 2x, min 20 dapat dari min 4 kali 5. Yang bawah tetap tidak dirubah. Setelah itu kita lihat mana yang bisa dijumlahkan. Yang ini 8x sama 8x. Yang 12 dengan yang 20. Jadi yang x-nya pangkatnya sama dengan yang pangkatnya sama, angka dengan angka. 8x kurang 8x berarti habis. Tinggal min 12 kurang 20, utang 12 utang 20 menjadi min 32. Ini jadi tadi 8x kurang 8x habis. Min 12 kurang 20, utang 12 utang 20 menjadi min 32. Yang ininya tetap 4x min 6 pangkat 2. Maka inilah turunan dari 2x plus 5 per 4x min 6. Oke, sekarang bagaimana triknya biar tidak sepanjang ini mengerjakannya. Tadi soalnya yang ini 2x plus 5 per 4x min 6. Berapakah turunannya? Kita tinggal kalikan 2 kali 6 menjadi min 12. X-nya tidak dibawa, angkanya saja. 2 kali min 6 menjadi min 12. Lalu 4 kali dengan 5. Jadi kurang rumusnya. Sesuai ini rumusnya kurang. Jadi tadi 2 kali min 6 min 12 kurang
4 kali 5 menjadi 20 per bawahnya dipangkatkan 2, 4x min 6 pangkat 2. Nah ini utang 12, utang 20 menjadi min 32, ini 4x plus 6 pangkat 2 tetap 4x plus 6 pangkat 2, sama dengan hasil yang ada di sini, sama. Oke, jadi itu triknya adik-adik untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Kita ke contoh soal yang lain adik-adik. Di sini ada turunan pertama fx 3x pangkat 2 plus 5 tambah 4x pangkat 2 min 6. Berapakah turunannya? Sama, berarti kita memisalkan atas sebagai U, bawah sebagai V. Lalu kita cari turunan yang atas, cari turunan yang bawah. Yang atas, U 3x pangkat 2 plus 5. Turunannya berarti ini 3 kali 2, 6x. Karena ini pangkatnya 2, jadi ada pangkat 1, tidak ditulis. 5 turunannya 0. Lalu, V sama dengan 4x pangkat 2 min 6. 4-nya kali 2, 8. Ini berkurang 1, jadi 8x. 6-nya menjadi 0. Oke, setelah itu masukkan ke rumus. Ingat, yang atas kali yang bawah kali yang atas. Jadi ini 6x kali 4x pangkat 2 min 6, seperti ini. Dan 8x-nya kali 3x pangkat 2 plus 5, seperti ini. Saya ulang. 6x kali yang bawah ini 4x pangkat 2 min 6. Dan min 8x kali 3x pangkat 2 plus 5. Bawahnya dipangkatkan 2. Ya ini, soal. Oke, setelah itu kita kalikan 8 kali 6 kali 4 jadi 24, x-nya pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena ini x-nya pangkat 1, ini pangkat 2, menjadi pangkat 3 ditambahkan. Lalu yang ini 6 kali 6 jadi min 36. Ini cuma x aja, berarti min 36x. Saya ulang, 24x pangkat 3 dapat dari 6 kali 4, 24. Ini x-nya pangkat 1, pangkat 2, jadi pangkat 3. Ya ini 6x kali 6, jadi 36x. Lalu 8x kali 3x pangkat 2, jadi 24x pangkat 3. 8 kali 3-nya 24. Ini x-nya pangkat 1 sama pangkat 2, jadi pangkat 3. Plus x kurang, min 8 kali 5. Min 8 kali 5, min 40, ada x-nya, jadi min 40x. Yang bawahnya tetap seperti ini. Nah, karena ini ada yang pangkat sama, berarti yang 24x pangkat 3 dengan yang 24x pangkat 3, yang 36x dengan yang 40x. Jadi, yang pangkat 3 dengan pangkat 3, yang tidak pangkat 3 dengan yang tidak pangkat 3. 24x pangkat 3 kurang 24x pangkat 3, ini kan habis. Nah, baru yang ini min 36x sama min 40. Utang 36, utang 40. Jadi, min 76x. Dan yang bawahnya tetap 4x pangkat 2 min 6x pangkat 2. Oke, bagaimana sekarang triknya? Kita lihat di sini. Soalnya tadi fx 3x pangkat 2 plus 5 per 4x min 6. Ini pun sama, kita kalikan. Nah, min 6 kali 3. Min 6 kali 3. Berarti jadi min 18. Kurang, sesuai rumus ini kurang 4 kali 5, jadi 20. Saya ulang, 18 dari 3 kali 6 dan 5 kali 4. Nah, karena x-nya pangkat 2, maka kita cari turunan x pangkat 2. X pangkat 2 turunannya berarti 2x. Jadi 2-nya ke depanin jadi 2x. Dan ini pangkat 2 berarti pangkat 1. Bawahnya tetap. Oke. Sehingga min 18 dengan min 20 berarti jadi min 38. Utang 18, utang 20. Min 38 kalikan dengan 2. Jadi min 76x per 4x pangkat 2 min 6 pangkat 2. Saya ulang. Min 8 sama min 20 berarti kan min 38. Min 38 dikalikan dengan 2x. Min 38 kali 2 jadi min 76x. Per bawahnya tetap. Kita lihat hasilnya dengan yang tadi perhitungan sama. Oke, adik-adik, itulah tentang turunan. Subscribe terus channelnya karena nanti kita akan belajar tentang bagaimana aplikasi dari turunan.